Halo Habsoner, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HBZ TV, bicara tentang handling, power, style, dan maintenance, di sini tempatnya. Di video yang lalu kami telah membahas mengenai perawatan berkala di bagian power, yang meliputi ada engine, elektrika, ada CVT, dan lain-lainnya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai perawatan di bagian handling yang meliputi suspension system, brake system, dan wheel system. Di video kali ini kami akan membahas mengenai perawatan berkala apa saja yang harus dilakukan sehingga pengalaman berkendara Hypesoner menjadi semakin baik. Suspensi di motor itu ada depan dan belakang. Kita bahas dulu yang mudah untuk kita rawat, yaitu shock breaker bagian belakang. Untuk merawat shock breaker belakang sebenarnya mudah sekali. Cukup kita membersihkan seal yang pada bagian A shock breaker dengan menggunakan air dan sabun. Bila mana Hypesoners memiliki shock breaker yang memiliki adjustment untuk rebound dan compression. Ini juga dapat dibersihkan sela-sela bagian adjustment-nya dengan menggunakan sikat halus dan air dan sabun. Sisanya kita tinggal membersihkan shock breaker secara keseluruhan agar secara kosmetik dia bersih. Membersihkan titik-titik itu tujuannya untuk menjaga seal-seal agar tidak masuk debu dan kotoran melalui seal-seal yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah shock breaker depan atau yang disebut juga dengan fork. Motor ini sudah di-upgrade dengan menggunakan YSS Front Fork Upgrade Kit. Namun perawatan ini pun berlaku dengan fork depan yang masih OEM. Fork depan ini menggunakan oli sebagai media peredamnya. Kami menyarankan untuk mengganti oli fork depan 1 tahun sekali atau per 10.000 km. Ini alasan oli fork harus diganti. Oli fork terkocok-kocok di dalam fork dan mengalami panas. Panas berlebih selama kurun waktu yang lama dapat menurunkan kualitas oli. Maka daripada itu, oli harus diganti setiap 1 tahun atau 10.000 km. Kenapa? Biar pengalaman Hypesoner makin nyaman ketika mengendarai kendaraannya. Saat melakukan penggantian oli, buanglah oli dari tabung shock breaker. Untuk membersihkan bagian dalam shock breaker, gunakanlah brake cleaner untuk membersihkannya. Ingat, gunakan brake cleaner, jangan menggunakan bensin. Karena bensin dapat merusak seal-seal karet yang berada di bagian dalam shock breaker atau fork depan ini. Bersihkan juga komponen-komponen lain dari shock breaker, seperti per, PD valve, dan cap-nya. Di bagian cap ini ada seal. Seal ini kadang-kadang sudah jelek atau sudah tidak bulat. Gantilah dengan yang baru bila mana sealnya sudah tidak terlihat baik. Sebelum merakit kembali komponen-komponen shock breaker, pastikan PD valve itu adjustment-nya sesuai dengan adjustment Hypesoners. Kalau ISS merekomendasikan 2 putaran dari titik 0. Nah, sedangkan Hypesoners kalau sudah memiliki adjustment sendiri, pastikan kembali ke adjustment di awal. Jadi lakukan posisi 0 dan kembali ke adjustment sesuai dengan rekomendasi ISS atau settingan Hypesoners. Setelah itu isi kembali oli shock breaker pada tabung fork depan. Nah, untuk kuantitasnya itu macam-macam, tergantung motor yang Hypesoners miliki. Tinggal ikuti panduan dari pabrikan. Sesudah oli diisikan, jangan lupa untuk melakukan pemompaan pada shock depan. Fungsinya adalah untuk membuang udara yang terperangkap pada ruangan oli bagian bawah dari fork depan. Sekalian kita lagi bongkar fork depan, nggak ada salahnya kalau kita periksa bearing roda depan. Bearing roda depan ini kalau kita putar-putar, sekiranya udah kasar berarti sudah waktunya ganti. Segeralah ganti dengan yang baru. Nah, saat mengganti juga jangan lupa untuk memeriksa seal-nya. Kalau seal-nya terlihat sudah termakan, aus, sekalian untuk menjaga bearing, ganti dengan seal yang baru. Sistem pengereman ini adalah bagian barang habis pakai yang sangat vital. Jadi harus kita cek secara berkala. Mulai dari disrotor, ketebalan kanvas rem, minyak rem, dan semua komponen lainnya yang sekiranya berkaitan dengan pengereman. Lakukan pemeriksaan ketebalan disrotor. Bila mana ketebalan disrotor ini sudah lebih tipis dibandingkan requirement minimal dari disrotor ini, segera ganti. Selain dari itu, secara fisik pun kita harus melakukan inspeksi. Periksa kalau misalnya disrotornya ini udah bergelombang, segera ganti karena ini akan berpengaruh terhadap performa pengereman Hypesoners. Selain dari itu, kita bisa lakukan pembersihan permukaan dari disrotor ini. Gunakan brake cleaner. Brake cleaner ini akan melarutkan kotoran-kotoran dan minyak-minyak, ya debu dari permukaan disrotor ini sehingga pengereman akan lebih pakem. Kampas rem bisa kita buka dari kalipernya, lalu kita lihat dengan baik secara ketebalannya apakah ada bagian yang rusak,
bila mana sudah tipis diganti, bila mana masih tebal, cukup kita bersihkan dengan brake cleaner, lalu kita rakit kembali. Namun sebelum rakit kembali, lakukan juga pemeriksaan pada kaliper. Kaliper ini pasti kotor juga. Bersihkan komponen dari kaliper ini menggunakan brake cleaner. Selain dari itu, periksa juga bagian-bagian yang sekiranya ada karet bootnya. Karet bootnya ini robek atau tidak. Selain dari itu, gunakan gemuk pada titik-titik di mana kaliper ini diperlukan gemuk, seperti ya bagian yang ada karet bootnya ini. Selanjutnya, dan ini penting juga, yaitu minyak rem. Minyak rem ini kami rekomendasikan untuk diganti per 1 tahun sekali atau per 10.000 km. Minyak rem ini bersifat korosif. Jadi saat kita lagi mengganti, hati-hati jangan sampai tumpah ke permukaan yang ada catnya. Catnya akan rusak. Bila mana sekiranya tumpah ke bagian yang ada cat, segera lap atau bersihkan dengan air agar cat motor Hypesoners terlindungi dari korosi minyak rem yang tumpah pada permukaan cat. Selain dari itu, minyak rem ini mudah sekali yang namanya menyerap air. Diudarain banyak air, sehingga bila mana kandungan airnya udah cukup banyak, kemampuan hidrolis minyak rem ini akan turun drastis, sehingga kemungkinan besar akan terjadi gagal pengereman. Ini harus dihindari. Saat melakukan penggantian minyak rem, pastikan hindari untuk pengocokan pada master rem yang berlebihan. Kami merekomendasikan untuk membuang angin dengan menggunakan pompa vakum. Jangan terlalu banyak dipompa, karena kalau kita banyak pompa, seal-seal akan cepat haus dan kembali lagi dapat mengakibatkan gagal pengereman pada motor Hypesoners. Kalau gagal ngerem, sama dengan maut. Hati-hati dengan rem, jangan main-main dengan komponen pengereman. Dengan perawatan berkala di bagian suspension system, wheel system, dan brake system, tentu Hypesoner akan mendapatkan pengalaman berkendara yang lebih baik juga saat pengereman. Ingat, jangan sampai meremehkan sistem pengereman, karena rem merupakan bagian vital pada motor. Oke, jika Hypesoner tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai produk-produk yang kami bahas pada video ini, Hypesoner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Jika Hypesoner hendak membeli langsung, Hypesoner bisa kunjungi ke One Team Network yang ada di daerah Hypesoner. Atau jika Hypesoner tertarik untuk membeli secara online, Hypesoner bisa kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, gitu saja. Jangan lupa untuk tonton video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke? Ciao!